kami mengucapkan selamat Sabat, selamat malam, selamat bertemu kembali dengan kita semua. Kami dari Jemaat Fisda mengucapkan selamat Sabat dan selamat bergabung untuk semua yang sudah berada di Zoom maupun yang ada di mengikuti melalui live stream. Kita akan mulaikan acara perbaktian Sekolah Sabat kita pada saat ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu yang sudah disiapkan. Kami persilakan. Kita semua lahir di dunia, disiapkan untuk masuk surga, untuk hidup selama-lamanya, bahagia di sana. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, di sana rumah kita. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, bahagia Tuhan sudah menunggu di sana, menyediakan sebuah istana. Mari bangun tabiat sempurna, agar layak di surga. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, di sana rumah kita. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, bahagia selamanya. Buang segala dosa-dosa dunia, kita segera akan masuk surga. Ajak semua teman dan saudara menuju negeri mulia. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, di sana rumah kita. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, bahagia selamanya. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, bahagia Terima kasih untuk lagu dari Rumah Sakit Advent Bandung, mana mengangkat atau mengajak kita harus ke surga karena itulah tujuan kehidupan kita. Baiklah, kita akan memulaikan dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu, di mana Engkau selalu memimpin kami. Kami tiba lagi Tuhan pada Sabat-Mu yang suci ini, dengan penuh kesukaan dan tubuh yang sehat. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, pimpinanmu kepada kami semua Tuhan. Sepanjang 6 hari, dalam segala aktivitas pekerjaan kami Tuhan, Engkau telah tibakan lagi kami pada Sabat-Mu yang suci ini, atau pembukaan Sabat-Mu yang suci ini dengan penuh kesukaan. Kami siap lagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Biarlah Tuhan pelajaran itu Engkau dapat menuntun kami sehingga kami dapat
mendengarkan dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua kami yang mendengarkan atau mengikuti acara ini melalui Zoom maupun live streaming, biarlah kami Tuhan dipenuhi dengan Roh Suci dari surga. Sehingga kami yang mendengarkan maupun yang membawakan, sama-sama kami dipenuhi dengan Roh Suci dari surga dan semuanya kami dapat mendengarkan dan semua Tuhan untuk kepujian dan kebesaran nama-Mu. Kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari sambil kami menunggu akan kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan menyertai acara ini dari mula hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas lagu spesialnya yang mengingatkan kita kepada tujuan utama kita adalah ke surga. Kenapa? Bagi kita semua, kita ini seperti pelajaran minggu lalu saya katakan bahwa kita ini adalah orang asing di dunia ini. Kita ini adalah perantau yang akan kembali ke rumah kita. Rumah kita nggak di dunia. Dan kembali diingatkan dari lagu spesial tadi, tujuan hidup kita bukan di dunia ini. Tujuan kita adalah di surga. Maka kita harus kembali ke surga. Kita harus ke surga. Nah, supaya kita bisa masuk surga, kita lihat dalam pelajaran kita ini ada satu dalam pelajaran sekolah sahabat kita satu minggu ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Stephen Rantung sudah membahas begitu dalam pelajaran kita dan saya akan mencoba memberikan kesimpulan yang berhubungan dengan lagu tadi. Kita harus ke surga. Tujuan akhir kita adalah ke surga. Dari awal sudah saya katakan bahwa tujuan kita adalah ke surga dan itu sudah dinyatakan dari awal dari kitab Ulangan. Kenapa? Dan kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan, selalu ditekankan bahwa Musa, Abraham, para bapa semuanya memiliki apa? Memiliki satu misi, satu tujuan. Mereka memiliki pandangan yang luas. Mereka melihat tanah perjanjian adalah tanah yang telah dibangun oleh Allah. Yang disiapkan oleh Allah. Bukan bicara tentang tanah perjanjian itu hanyalah sekedar tanah Kanaan, melainkan tanah Kanaan Samawi. Yaitu tanah Kanaan perjanjian, tanah surga. Sebagaimana tujuan kita sama dengan para bapa adalah menuju surga. Nah, pada saat satu minggu ini kita sudah dibahas dengan judul dan bangsa besar manakah? Kenapa? Seperti pertanyaan bangsa besar manakah? Karena penting di sini, seperti saya katakan di hari Sabat kemarin, mereka menjadi sebuah bangsa yang besar bukan karena mereka yang besar. Jumlahnya atau politiknya, kekuatannya, tapi karena Allah mereka yang besar. Lihat. Kembali kita membahas ayat inti kita. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum. Menarik kepada kita adalah bangsa besar, ketetapan dan peraturan seluruh hukum. Saya akan sedikit mengulangi pelajaran yang di awal yang saya telah bahas dan sangat penting bagi kita pada saat ini. Karena jika bangsa Israel dibilang menjadi bangsa yang besar, maka kita adalah umat Tuhan yang besar. Kenapa? Besar bukan karena kita besar, tapi karena Allah kita yang besar. Allah kita yang besar. Kita akan lihat itu. Sedikit, ini adalah janji. Janji yang kepada Abraham dan Abraham melihat itu semua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dia yakin, dia imani. Satu saat nanti dia punya keturunan akan menjadi bangsa yang besar. Yang membuat mereka besar
Abraham yakin bukan karena kekuatannya, tapi karena apa? Karena Allah. Dan janji itu adalah Allah yang memberikan, dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Lihat ayat ini kata Kejadian 12:2, aku akan membuat engkau. Dan ayat ini juga adalah yang sama diberikan kepada kita. Aku akan membuat engkau anggota gereja Masyarakat Ketujuh menjadi bangsa yang besar. Menjadi umat yang terpilih. Umat imamat yang kerajaan. Dengan syarat. Ada syarat yang Tuhan berikan. Syaratnya itu adalah hukum. Seperti tadi dikatakan bahwa ketetapanku dan hukumku. Kenapa? Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 18 bahwa hukumnya kekal. Hukumnya universal. Hukum itu adalah hukum yang kekal. Dan sangat menarik. Sejak dari awal pertentangan besar di surga, yang menjadi serangan setan adalah hukum Allah. Kenapa hukum Allah? Karena ini adalah karakter Allah. Hukum Allah diserang. Karakter Allah yang kasih dinyatakan sebaliknya. Dikatakan, yang Allah katakan adalah Allah adalah kasih, setan katakan dia adalah diktator. Jadi yang dia harus serang adalah hukumnya, karakternya. Bukan Allahnya. Setan tidak sanggup menyerang Allah. Dia kalah. Di Wahyu pasal 12 dia kalah. Dia kalah, dia terbuang dari surga. Dan dia kembali di Kejadian pasal 3 ke dunia kita untuk mencobai kita punya Bapa, Adam dan Hawa. Dan sangat menarik, Adam dan Hawa, kalau kita baca di Kejadian 2, ada yang Adam dan Hawa tambahkan di Kejadian 3. Perintah yang Tuhan bilang adalah tidak boleh memakan. Tapi Adam dan Hawa tambah, jangan sampai menyentuh. Jadi ditambahkan. Perintah itu ditambahkan. Di dalam pelajaran kita 1 minggu ini sudah dibahas, tidak boleh menambahkan firman Allah atau menguranginya. Kenapa? Kalau kita tambah, mengurangi, yang kita lawan bukanlah manusia, tapi Allah. Karena itu adalah perintah Allah. Dari sejak awal, setan mencoba supaya manusia menambah semuanya, menyulitkan. Seperti apa? Bangsa Yahudi. Perintah Tuhan adalah hukum keempat itu hari Sabat adalah rest, artinya beristirahat di dalam Kristus. Dia tambahkan dengan aturan yang memberatkan. Jadi hari Sabat itu bukan lagi kesenangan yang semestinya hari komunikasi dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan sesama. Melainkan jadi beban-beban yang begitu banyak. Jadinya bukan hari sukacita, menjadi hari beban nasional. Itu karena ditambah. Kalau dikurangi juga salah. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Apalagi sampai merubah. Mengganti hukum keempat. Menambah salah, mengurangi, apalagi menggantinya. Dan tujuan setan dari awal adalah untuk menghancurkan, membuang hukum Allah dan manusia.
Dan apa di sini katakan? Menipu manusia, menuntun mereka melanggar hukum Allah adalah tujuan tetap yang diusahakannya. Apakah ini dicapai dengan mengesampingkan seluruh hukum itu sekaligus dengan menolak salah satu ajarannya? Hasilnya sama saja. Satu yang dilanggar, seluruh hukum dilanggar. Apalagi hukum keempat yang adalah poros dari seluruh hukum itu. Kenapa? Hukum keempat sangat penting, itu adalah poros. Karena di dalam hukum keempat, nama Allah tertulis. Karena dalam hukum keempat, hak cipta Allah terhadap dunia ini dinyatakan. Tanda tangan Allah ada di hukum keempat. Jadi, hukum keempat tidak boleh dikasih menjadi ditambah-tambah, dipersulit, jadi beban. Tapi hukum keempat juga jangan sampai dihilangkan atau diganti harinya. Aduh, Tuhan, saya nggak bisa. Hari Sabtu itu lebih banyak overtime. Gimana kalau hari Minggu, Tuhan? Biar semua sekalian ribut kan enak, Tuhan. Kita nggak bisa, kita nggak ada posisi. Kita nggak ada posisi yang bisa membuat kita ini hanyalah ciptaan. Dan kita hanyalah menurut. Tuhan meminta kita menurut. Itu adalah hukum yang ditetapkan. Dan itu adalah tanda tangan Tuhan. Dan kalau kita melanggar hukum keempat, kita melanggar 10 hukum. Seluruh hukum. Dan tulisan permulaan sudah menyatakan Ellen G. White pada saat dia menerima khayal dan pada saat dia melihat 2 loh batu. Di hukum keempat itu paling terang. Paling terang. Kenapa? Inilah yang akan mengingatkan kita. Mengingatkan kita untuk melakukan semua perintah Allah. Dan kalau kita melanggar khususnya hukum keempat, kita akan melanggar semuanya. Melanggar satu hukum saja, melanggar semuanya. Jadi setan ingin kita menambah, mengurangi, apalagi mengubah. Nah, sangat menarik dengan bacaan kita ini. Sehubungan dengan Baal Peor, Ellen G. White menuliskan mereka telah memberanikan diri melangkah ke daerah yang terlarang yang telah terjerat dalam perangkap setan. Digelapkan oleh musik dan tari-tarian. Terpesona oleh kecantikan perempuan-perempuan kafir itu. Mereka telah meninggalkan kesetiaan mereka terhadap Tuhan. Apabila mereka ikut serta dalam pesta-pesta kekafiran itu, minuman anggur telah merusak indera mereka dan menghancurkan pagar pengendalian diri. Nafsu menguasai diri mereka sepenuhnya, dan setelah menodai hati nurani mereka oleh perbuatan mesum, mereka pun terbujuk menyembah berhala. Mereka mempersembahkan korban di atas mezbah kafir dan turut ambil bagian dalam upacara-upacara yang paling keji. Sangat menarik bacaan ini. Pada saat saya mencoba, kenapa saya bikin garis merah ini? Sangat penting. Perangkap setan yang bila kita aplikasikan pada kondisi saat ini, yang dinyatakan oleh tulisan Roh Nubuat, pada saat di Baal Peor, perangkap setan itu start dari apa? Musik dan tari-tarian. Sangat menarik. Nanti, apa hubungannya musik-musik dan tari-tarian? Terpersona oleh kecantikan perempuan-perempuan. Nih,
langkah pertama, masuk melalui musik dan tari-tarian. Langkah kedua, hawa nafsu. Kecantikan dan perempuan itu saya berikan label hawa nafsu. Nah, apa maksudnya? Saya tidak mau menyatakan apa ini salah atau enggak. Tapi kita dapat dapat mengerti dengan baik-baik. Dengan sangat baik. Musik gereja pada saat ini dimasuki oleh musik yang sama yang dimaksudkan oleh tulisan nubuat yang terjadi pada saat bangsa Israel di Baal Peor. Kenapa? Sangat menarik. Saya katakan demikian. Karena musik saat ini yang musik gereja liberal. Saya katakan musik gereja liberal pada saat ini. Isinya kosong. Firman Tuhan tidak ada di dalamnya. Kalau hanya disinggungkan sedikit, yang penting nama Tuhan ada. Dan lihat, apakah yang dipuaskan oleh musik-musik seperti ini? Yang dipuaskan adalah hawa nafsu. Baik yang menyanyi maupun yang mendengar. Kenapa? Penyembahan terhadap Tuhan bukan hawa nafsu yang dipuaskan, tapi kita dibuat. Tulisan nubuat katakan, kita diangkat lebih tinggi. Dekat hadirat Allah. Artinya, firman Tuhan yang dibawakan di dalam lagu pujian itu akan mengingatkan kita, akan menguatkan kita. Bukan lagunya, bukan musiknya, tapi kata-kata di dalam musik itu yang akan menguatkan kita. Itu yang dapat menguatkan kita. Kata-katanya, bukan musiknya. Sedangkan musiknya itu akan mengakibatkan kepada kita, kalau musik lebih dominan daripada kata-kata firman Tuhan di dalamnya itu, apa yang terjadi? Kita sendiri pun akan merasa seperti apa? Sudah seperti mengatakan, puji Tuhan, puji syukur, keras seperti keras. Bisa berteriak seperti itu. Karena apa? Emosi kita yang dimainkan oleh musik itu. Bahkan kalau itu semakin dikencang, kita akan menari. Tubuh kita diciptakan bereaksi terhadap musik. Pada saat musik itu masuk di dalam, musik dimainkan, tubuh kita bereaksi terhadap itu musik. Tanpa kita sadari, kita angkat tangan, puji Tuhan. Yang dipuaskan adalah hawa nafsu kita. Seperti di sini dikatakan, musik, tari-tarian, perangkap setan itu adalah musik dan tari-tarian, dan terpesona oleh kecantikan perempuan. Saya simpulkan kecantikan perempuan di sini, saya berikan adalah hawa nafsu. Labelnya. Dan pada saat kita memuji Tuhan, jangan main-main. Sadar atau tidak, manakah yang kita mau puji, Tuhan atau diri kita? Sehingga pada saat yang terjadi adalah hawa nafsu kita yang dipuaskan. Bukan penyembahan terhadap Tuhan. Soalnya lagunya enak. Dan akibatnya adalah habis kita mendengarkan lagu pujian seperti ini, mendengar khotbah tidak menarik lagi. Pada saat kita mendengar khotbah, kalau kita mainkan lagu modern pada saat ini, lagu gereja liberal pada saat ini, di dalam gereja, habis itu habis khotbah, kita tanya semua yang dengar khotbah, apakah mereka mengerti khotbahnya? Mereka akan jawab tidak.
Kenapa? Yang akan mereka jawab apa yang mereka dapat? Lagu itu. Lagunya enak. Apa isi lagunya? Mereka lupa. Ini adalah jerat setan yang diberikan kepada orang muda kita pada saat ini. Karena dengan musik seperti ini akan menarik orang muda keluar dari apa? Firman Tuhan. Dan musik-musik seperti inilah yang saat ini diminati oleh orang muda. Bukan hanya di gereja maupun musik-musik pada saat ini yang dibawakan di dalam apa? Musik-musik seperti saya kata K-pop. Semuanya mempergunakan apa yang dilakukan di Baal Peor pada saat itu. Lagunya enak. Blackpink, grup musik Blackpink, jenis musiknya sama. Semua musiknya sama. Yang disukai oleh orang muda pada saat ini, jenis musiknya sama. Karena apa? Ditarik kepada hawa nafsu, bukan kepada firman Tuhan. Walaupun musik gereja yang telah modern sekarang ini, sama. Sehingga kita dibawa keluar daripada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Setelah musik dan tarian dan hawa nafsu itu dibangkitkan, mereka telah meninggalkan kesetiaan kepada Tuhan. Mereka lupa kepada Tuhan. Habis itu, sangat baik kita mendengarkan, habis mendengarkan itu, teman terbaik dalam mendengarkan lagu-lagu itu adalah minuman. Musik yang keras itu nikmat sekali. Semakin hebat, makin besar lagunya, semakin kencang musiknya. Paling sedap dengan mendengarkan apa? Minuman. Yang memainkan musik juga paling mantap kalau dengan minum. Karena apa? Yang dirusak bukan hanya indera kita, tapi pengendalian diri. Kalau kita baca tulisan-tulisan Romuald tentang musik pada saat ini, untuk musik gereja pada saat ini, maka kita dapati nasihat dari tulisan Romuald. Ellen G. White sudah lihat kondisi gereja pada saat ini. Apa yang terjadi di Baal Peor diulangi lagi saat ini. Orang-orang muda kita tertarik dengan ini. Bukan hanya orang muda, orang tua juga membenarkan. Kenapa? Kenapa membenarkan? Karena memang sepertinya tidak ada salah. Kalau kita perhatikan ini baru kita dapat. Dan saat dulu tuh kita punya pelajaran sekolah sahabat ulangan tentang Baal Peor ini. Dan tulisan Romuald ini jelas menyatakan itu. Dan inilah yang saat ini mau disusupi oleh setan. Sehingga pada saat pada saat musik dimainkan, lagu pujian disampaikan, pada saat mendengarkan firman Tuhan, hilang. Kalau kita tidak memiliki dasar firman Tuhan, bagaimana kita mau melakukan hukum Allah? Bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan? Kita aja tidak tahu apa firman Tuhan itu. Karena pada saat kita mendengarkan musik ini akan merusak diri kita sendiri. Pengenalan akan Tuhan. Kita akan dijauhkan. Dan karakter kita akan dijauhkan dari karakter Tuhan. Maka inilah yang merusak orang-orang muda pada zaman ini. Saya sudah katakan seringkali pada saat ini, yang sangat diperhatikan pada kondisi saat ini, bagi orang-orang muda kita diserang dari segala sisi, baik itu pun seperti saya katakan tadi, musik gereja sendiri pun disisupi oleh penyembahan Baal Peor.
Karena apa? Yang kita puaskan adalah diri kita sendiri. Kita memuji Tuhan, mulut kita memuji Tuhan, hati kita menyembah diri kita sendiri. Yang kita angkat diri kita sendiri, bukan Tuhan. Selalu dengan kenapa seperti itu? Banyak orang beralasan karena ini adalah lagu yang saya suka. Ini adalah jenis musik yang saya suka. Saya tidak mau menyalahkan jenis musik apa yang Anda suka. Tapi biarlah kita pure dalam penyembahan terhadap Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan kita, tinggalkan musik-musik seperti itu. Karena itu tidak pernah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kenapa kita tidak mempergunakan lagu-lagu kita? Mendengarkan lagu yang begitu baik. Lagu-lagu Sion yang Tuhan, yang kita selalu dengarkan dengan baik. Saya sangat senang dengan lagu-lagu yang dinyanyikan. Lagu Sion yang dinyanyikan. Kenapa? Begitu baik. Kata-katanya penuh dengan kuasa. Firman Tuhan. Penuh dengan apa? Firman Tuhan. Inilah yang akan membuat kita semakin dikuatkan dari hari-hari ke hari. Inilah lagu-lagu yang semestinya kita dengar. Karena isinya ada firman Tuhan. Inilah yang menguatkan kita. Dapat bisa membuat kita semakin hari. Karena lagu dengan firman Tuhan itu akan sama. Tapi kalau lagu dengan firman Tuhan bertentangan, apa yang kita akan mau terima? Makanya, saya begitu membahas pada saat ini perangkap setan yang begitu kuat bagi anak-anak muda kita pada saat ini. Merusak mereka. Sebelum terlambat, cegah mereka menyukai musik ini. Karena apa? Musik adalah jebakan setan yang paling kuat bagi orang muda pada saat ini. Bahkan bagi kita, orang tua pada saat ini. Hati-hati. Karena seperti saya katakan tadi, musik dan tarian itu akan menarik kita kepada hawa nafsu, bukan kepada penyembahan terhadap Tuhan. Dan pelajaran 1 minggu ini, konsepnya hanya satu hal. Bagaimana kita tidak boleh menambahkan, mengurangi firman Tuhan. Jangan sampai kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Dan bagaimana perangkap setan yang begitu luar biasa pada saat ini sudah diungkapkan kepada kita. Baik melalui musik dan apapun yang setan buat pada saat ini. Supaya kita jauh daripada Tuhan. Karena yang bisa menguatkan kita bukanlah apa? Bukanlah musiknya, tapi firman Tuhan yang ada di dalam lagu pujian itu sendiri. Kata-kata yang ada di dalam lagu pujian itu sendiri. Jika kata-kata itu adalah firman Tuhan, kenapa kita tidak dengarkan? Jika tidak, tinggalkan lagu itu. Dan lagu Sion kalau kita lihat semua, latar belakangnya diciptakan adalah ayat demi ayat yang menguatkan untuk kita. Karena itu, pilihlah pada saat ini. Kita mau menyembah Tuhan atau menyembah diri kita. Mau dengar firman Tuhan atau mendengarkan diri kita. Karena ini saat inilah pemisah akan terjadi. Saya katakan undang-undang hari Minggu sudah semakin dekat. Saya katakan undang-undang hari Minggu sudah semakin dekat. Tapi saat ini kita harus sudah bersiap. Karakter Yesus harus ada di dalam kehidupan kita. Kita sendiri harus semakin kuat. Semakin kuat berada di dalam Kristus. Karena itu, singkirkan semua yang
tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan tapi ingat, jangan tambahkan, jangan kurangi, jangan ubahkan. Pure firman Tuhan itu sendiri. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantung atau juga Bapak. Sudah bagus, thank you, sudah bagus. Puji Tuhan. Atau Bapak semua Tupang. Puji Tuhan. Bila tidak ada, atau dari Om Angli, Elder Angli. Saya ada pertanyaan soal lagu-lagu. Saya sering nyanyi di gereja. Jadi saya sering nyanyi lagu yang dari YouTube itu. Tapi itu lagu itu slow. Setiap saya nyanyi itu saya memang memuji Tuhan. Memang bersungguh-sungguh setiap saya nyanyi. Makanya saya kalau nyanyi kadang-kadang menangis. Karena itu lagu memang masuk-masuk sekali gitu. Apakah lagu-lagu itu kita bisa nyanyikan di gereja apa enggak? Karena saya sering ambil di YouTube kayak Sari Simorangkir, Jacqueline Selose, yang lagu-lagu begitu yang saya sering nyanyikan di gereja. Gimana itu? Yang lebih saya sebenarnya ada satu pembahasannya untuk itu. Yang lebih ditekankan pada saat ini adalah jenis musiknya, alat musiknya yang dominan. Karena di bawah musik, jenis musiknya. Jadi yang paling utama itu adalah kalau kita mau lihat ini sangat benar. Kalau berhubungan ini saya akan coba masukkan. Kalau kita perhatikan orang Yahudi, kalau orang Yahudi mendengarkan firman Tuhan, mereka itu melantunkan. Setiap kata-kata dalam firman Tuhan itu dilantunkan, dinyanyikan. Seperti itu mereka. Alat musik tidak ada. Kecuali yang udah kontemporer, yang udah ini. Tapi mereka lebih utama ke apa? Mereka sendiri menyanyikan itu. Jadi tidak dominan alat musik itu untuk masuk di dalam lagu itu. Yang lebih didominankan adalah firman Tuhan yang disampaikan di dalam lagu itu. Nah, sangat menarik bagi kita pada saat ini, musik gereja liberal pada saat ini bukan firman Tuhannya, tapi alat musiknya yang lebih dominan. Dan kata-katanya pun hanya diulang-ulangi itu aja. Dan kalau kita perhatikan, kita harus perhatikan juga lagu-lagu yang kita dengar, yang kita mau nyanyikan itu sesuai enggak dengan doktrin kita. Jadi kalau mau menyanyikan lagu, jangan asal. Banyak lagu-lagu kita, lagu-lagu gereja yang umum, tapi kita bisa lihat apakah itu sesuai dengan doktrin kita atau tidak. Kata-katanya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Karena ada banyak lagu yang tanpa kita sadari kita nyanyikan, ternyata tidak sesuai dengan doktrin kita. Gitu. Jadi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang boleh kita nyanyikan, saya tidak bicara pada saat ini lebih banyak kepada kata-katanya, tapi itu juga termasuk di dalamnya. Kalau kita perhatikan, kita lihat Alkitab. Sesuai dengan Alkitab. Sesuai atau tidak? Go ahead. Nggak apa-apa. Namun jangan dominan musiknya. Saya katakan musik itu tidak menjadi dominan di dalam lagu spesial itu. Kenapa? Itu sangat berbahaya. Karena yang dimainkan, emosinya lebih dimainkan daripada apa? Contohnya, kalau kita menyanyikan sesuatu, ditambah dengan misalnya musik band, itu akan lebih dimainkan kita ini. Tanpa kita sadari, kita akan dimainkan. Dan itu berbahaya sekali. Jadi yang tampil di depan itu bukan lagi kita. Jadi saya seperti gini.
Pernahkah kita masuk ke satu denominasi yang mempercayai Roh Kudus begitu luar biasa? Jadi pada saat kita masuk ke situ, terus hadiri mereka punya gereja. Mereka mainkan itu musik itu sehingga orang bisa kesurupan. Mereka bilang itu adalah mereka bertemu dengan apa? Roh Kudus. Padahal mereka sebenarnya kesurupan. Dipelajari itu akibatnya. Akibat musik itu dapat membuat apa? Namun kalau mestinya, kalau memang kita adalah dipengaruhi oleh Roh Kudus, kita dikuatkan dan kita akan mempelajari firman Tuhan begitu kuat. Dan akan diingatkan untuk bekerja melayani Tuhan. Bagaimana kita lihat bagaimana di Kisah pasal 2 orang yang dipengaruhi oleh Roh Kudus. Tapi apa yang terjadi? Habis itu ya pas keluar dari gereja apa yang terjadi? Mereka bertanya, apa yang mereka? Ya mereka ingat hanyalah musiknya. Tidak firman Tuhan lagi. Ya, benar. Dan itulah yang semestinya yang kita harus hati-hati dalam pemilihan musik dan kata-katanya. Karena apa yang terjadi yang di dalam yang di Ellen G. White dan tulisan di kitab Ulangan ini terjadi, itulah yang terjadi saat ini dalam musik gereja liberal pada saat ini. Itulah yang masuk. Itulah yang dibuat setan untuk membuat kita bukan lagi fokus kepada firman Tuhan, melainkan kepada alat musiknya. Musik ya. Iya. Itulah yang Iya, saya sering, ya benar. Saya sering masuk, kadang-kadang diajak ke gereja kayak GPDI. Saya kan teman-teman kebanyakan orang luar. Saya memang kalau masuk situ saya tahu itu musik itu memang lebih apa daripada orang yang menyanyi gitu. Itu benar. Jadi musiknya itu kayaknya yang apa ya, yang disampaikan tadi. Iya, Yang saya utamanya. katakan, yang lebih itu yang fokusnya. Namun kita lihat juga lagu-lagu pada saat ini yang harus kita perhatikan adalah apakah sesuai dengan firman Tuhan. Itu saringan kedua. Saringan keduanya adalah apakah sesuai kata-katanya dengan firman Tuhan. Dan anehnya orang muda kita suka sekali dengan musik seperti itu. Ya benar. Dan itulah yang berbahaya pada saat ini yang harus kita pagari. Karena yang lagu-lagu seperti itu akan membawa kita kepada hawa nafsu yang begitu tinggi. Sehingga kita lupa siapa yang kita sembah. Kita sembah Tuhan atau diri kita sendiri. Amin. Itu. Amin. Thank you. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Ya. Dek, ada tambahan atau pertanyaan, Dek? Terima kasih atas pertanyaan yang begitu baik dari ada pertanyaan cuman mungkin sudah dijawab tadi ya. Dari Yanti Octavia katanya ciri-ciri lagu rohani yang tidak sesuai doktrin itu apa? Seperti saya katakan tadi, ciri-ciri lagu rohani yang tidak sesuai dengan doktrin adalah isinya harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu isinya sesuai dengan firman Tuhan. Karena banyak lagu-lagu gereja bertentangan dengan firman Tuhan. Hati-hati, itu makanya kita harus memilah lagu-lagu kita saat ini. Karena banyak lagu-lagu itu sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Ataupun banyak lagu-lagu itu sampah, saya katakan. Kenapa saya katakan sampah? Tidak ada isinya. Nothing. Kalau tidak ada isinya, untuk apa kita dengar? Tidak ada yang memberikan kekuatan kepada kita. Tidak ada yang kita mau dengar. Seperti kalau ada khotbah. Khotbah itu hanya seperti khotbahnya bilang, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Habis itu udah selesai. Apa artinya? Gak ada kan? Gak ada makanan rohani yang kita dapat. Dari khotbah itu kalau hanya bilang puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Memang kita harus memuji Tuhan. Tapi bukan hanya kita hanya mau berkhotbah puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara mungkin tidak senang kalau saya dari awal sampai akhir saya hanya katakan puji Tuhan. Apa yang kita mau makan?
Jadi begitu juga dengan lagu. Khotbah dengan lagu adalah sejalan. Khotbah dengan lagu adalah sama tujuannya. Menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau tidak ada yang mau disampaikan dari lagu itu, lebih baik nggak usah didengar. Tidak ada yang kita mau makan. Soalnya kita itu sama dengan kita mau makan rohani kita. Sama dengan kalau kita misalnya gini, oh kita tahu makanan sehat apa. Makanan sehat, nah kalau kita makan ini sehat, jadi badan kita kuat jadi sehat. Kita harus makan buah-buahan, kita makan sayur-sayuran, gizinya harus begini. Nah, sama dengan khotbah, dengan lagu. Ini ada gizinya. Dalam khotbah ini, lagu pujian ini ada gizinya. Namun bila lagu dan khotbah itu tidak ada gizinya, untuk apa kita makan? Untuk apa kita dengar? Tapi seperti saya katakan, makanan sampah banyak orang suka. Begitu dengan hal kerohanian. Khotbah yang menguatkan tidak kita sukai. Lagu yang menguatkan tidak kita sukai. Kenapa? Kita lebih suka dengar khotbah sampah dengan juga apa? Lagu sampah. Kenapa saya katakan begitu keras? Karena hanya menyenangkan kita punya telinga. Dan itu Yesus sudah katakan. Roh Nubuat sudah katakan. Bahwa di akhir zaman orang hanya mau dengar apa yang sedap di telinga. Dan firman Tuhan saat ini, kalau kita hanya mau menyedapkan kita punya telinga, untuk apa ke gereja? Kita bisa pilih-pilih orang yang kita mau dengar, yang menyedapkan kita punya telinga. Karena kita mau ke gereja, kita itu mau makan rohani. Makanan itu bisa sakit. Membuat kita sakit, pedas, pahit. Tapi menyehatkan. Firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Bisa menyakiti, bisa mempertahankan kita. Tapi itu semua kalau kita dengar dengan baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan seperti yang Tuhan perintahkan. Karena itu, hati-hati kita pada saat ini. Baik dengan lagu, dengan musik yang kita dengarkan, harus sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ada lagi pertanyaan, Dek? Sudah tidak ada lagi dari live stream. Oke. Bila tidak ada, saya kembalikan kepada istri saya, Insan Solar. Terima kasih untuk pertanyaan dan pembahasan pelajaran kita pada saat ini yang kita sudah ikuti. Kita akan tiba pada doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang akan kita saksikan untuk kita doakan bersama, kami persilakan. Ada yang mempunyai kesaksian yang di Zoom yang kita boleh doakan bersama, kami persilakan. Oh, Tante Simatupang. Iya, saya sangat senang mendengar pelajaran yang dibawakan Pendeta Muda Tulus, karena saya teringat dengan orang tua saya dahulu. Sudah lama dahulu kala pun kami telah diajarkan supaya berhati-hati mendengarkan musik. Nah, untuk sekarang ini, marilah kita doakan anak-anak muda kita ya, terlebih kalau seperti kami, cucu-cucu kami yang sudah mulai remaja, memang benar apa yang dikatakan pendeta tadi. Mereka sangat menyenangi lagu-lagu yang mungkin bisa banyak bergerak. Jadi untuk itu, biarlah didoakan orang-orang muda kita dan cucu-cucu kita yang sudah mulai remaja sekarang. Terima kasih Pendeta Muda Tulus. Terima kasih. Ya, kita akan tetap doakan anak-anak muda dan cucu-cucu atau remaja-remaja kita yang sudah beranjak dewasa, sehingga mereka juga dapat mencintai Yesus melalui lagu-lagu yang dibawakan. Baiklah, mungkin ada lagi. Terima kasih Tante.
Ada lagi? Om Angli? Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Tolong terus doakan sahabat kami Lili Rumandi yang berada di Seattle, Washington sana yang lagi sedang sakit saat ini, dan juga tante kami yang ada di Air Madidi yang sudah sering didoakan beberapa waktu yang lalu, yaitu Tante Ros Ilyas Lapian yang kena kecelakaan beberapa waktu yang lalu dan sekarang masih di dalam perawatan. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi yang dari Zoom, mungkin yang dari live stream deh ada? Ada beberapa silent request Kak. Yang pertama dari Kak Lili, lalu yang kedua dari Tante Femi Kiroyan, dan dari Ibu Pendeta Paruntu. Lalu tetap tolong doakan Ibu Rita Piri dan Ibu Jenny Pantau yang kemarin yang masih sakit di North Carolina. Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama-sama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Tengkorak. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang begitu baik yang Kau telah sampaikan kepada kami semua. Yang mengingatkan kami betapa pentingnya di dalam kehidupan kami memelihara karakter Allah, hukum-hukum Allah. Dan inilah yang dapat membuat kami membesarkan kami. Kami dibesarkan berdasarkan kasih Tuhan. Kaulah yang telah memimpin kami dari kecil sampai saat ini. Engkau juga terus memimpin kami untuk diingat karena Engkau ya Tuhan. Engkaulah yang membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Engkau juga yang telah memilih kami menjadi umat-umat pilihan. Karena itu ya Tuhan, biarlah kasih-Mu saja yang selalu bersama-sama dengan kami. Mengingatkan kami setiap hari melakukan apa yang Engkau perintahkan. Biarlah hidup kami semua sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Biarlah ketetapan-ketetapan Tuhan menjadi pilihan hidupan kami. Itu tidak mudah ya Tuhan. Apalagi di kondisi dunia yang di ujung masa waktunya. Karena itu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengetuk pintu kami, hati kami masing-masing. Mengingatkan kami semua bahwa waktunya sudah dekat. Yesus segera akan datang. Biarlah karakter Kristus akan semakin bertumbuh dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari. Biarlah hukum-hukum Allah menjadi kesenangan kami. Mendengarkan firman Tuhan adalah kebahagiaan kami. Karena itu ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu bersama dengan kami semua. Pada saat ini ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan. Seperti Pendeta Alex Rantum beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan dari surga, sehingga dapat terus menyaksikan kasih Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk Pendeta Kasalia beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau berkati mereka juga dengan kesehatan. Khususnya Pendeta Kasalia, teruslah Engkau menjaga dia ya Tuhan. Sehingga dia dapat terus menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau berikan kepadanya ya Tuhan. Tak lupa juga mendoakan Pendeta Stephen Rantum beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau berkati mereka semua ya Tuhan dengan kesehatan, kekuatan dari surga, kebijaksanaan dari surga. Sehingga dapat terus memimpin kami, mendorong kami untuk mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Tak lupa juga ya Tuhan, hamba mendoakan sahabat-sahabat kami yang sakit. Seperti Kak Jen Rondonuwo,
Alden Sihotang, Tante Ros Lampian dan suaminya yang pada saat ini dalam perawatan, dan juga Tante Lili Rumambi, Ibu Jerry Pantau di North Carolina, dan juga Tante Rita Piri. Ya Tuhan, Engkau lawat mereka semua itu. Engkau jamah tubuh mereka, Engkau pulihkan mereka. Karena kuasa-Mu lah yang dapat memulihkan hidup kami, memberikan kesehatan kepada kami semua. Kami juga tak lupa ya Tuhan, mendoakan silent request yang disampaikan oleh Tante Ibu Pendeta Paruntu, Lana Nikalana Nicole, Tante Femi Kiroyan, dan Tante Lili. Biarlah Tuhan, semua silent request yang disampaikan pada saat hamba-Mu berdoa pada saat ini. Tak lupa juga Opa dan Oma, lelaki gerungan yang selalu menyampaikan silent request ya Tuhan. Tuhan, pada saat hamba-Mu berdoa pada saat ini, biarlah Engkau mendengarkan dan menjawab doa-doa yang mereka sampaikan dalam hati mereka. Dan Engkau jawab berdasarkan kasih-Mu kepada mereka ya Tuhan. Hamba-Mu juga mendoakan ya Tuhan, Kalina dalam perjalanan pulang dari Indo ke Amerika ini ya Tuhan. Engkau pimpin dia dalam perjalanan. Tak lupa juga hamba mendoakan semua orang muda. Tuhan, pada saat ini, orang muda kami, anak-anak remaja, sampai anak-anak muda kami ya Tuhan, menghadapi ujian dari segala sisi ya Tuhan. Biarlah Engkau melindungi mereka. Engkau menjaga mereka ya Tuhan. Sehingga mereka kuatkan iman mereka. Sehingga Kau dapat mengingatkan mereka apa yang mereka harus lakukan. Dan mereka dapat diarahkan oleh orang tua untuk menuju jalan yang Engkau telah pilihkan untuk mereka. Dan mereka pun dapat terus setia di dalam rumah Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh umat-umat Tuhan yang telah hadir dalam Zoom dan live stream ini. Biarlah Tuhan saja yang memberkati kami semua dengan kesehatan, dengan kekuatan, sehingga kami dapat melangkahi kaki kami sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah iman kami dikuatkan dari hari ke hari. Biarlah hidup kami dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau menjawab segala doa kami. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami, yang akan segera kembali di awan-awan. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali pada acara besok di acara Sekolah Sabat dan Khotbah, dan akan disambung pelajaran Sekolah Sabat. Kita akan bertemu kembali dengan pelajaran yang baru pada besok hari. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Sabat. Thank you Pendeta Muda Tulus. Salam semua. Queen. Thank you. Thank you. Sabat. Selamat sabat. Sahabat semua.